Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 22 April 2024, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 16, demikian firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, menjadi saksi kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini adalah bagian dari hukum yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa di Gunung Sinai. Hukum yang sering kita sebut dasa titah diberikan Tuhan kepada umatnya Israel di padang gurun untuk mengatur hubungan mereka dengan Tuhan dan hubungan mereka dengan sesamanya. Salah satu yang paling diperhatikan Tuhan di dalam perjalanan umatnya dari perhambaan Mesir ke tanah kebebasan, tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah masalah yang terjadi antara umat dengan umat. Itu sebabnya dalam hukum ke-9 disebutkan atau diperintahkan oleh Tuhan dengan mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tuhan menghendaki agar orang tidak berdusta dalam memberikan kesaksian di dalam persidangan, yang tujuan dari persidangan adalah untuk menegakkan keadilan. Sehingga setiap pribadi yang bersaksi di dalamnya harus mengatakan yang benar. Di tengah-tengah bangsa Israel dibutuhkan dua orang yang menjadi saksi di dalam sebuah kejadian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengatakan yang tidak benar tentang satu-satu hal. Kesaksian yang tidak benar yang mendatangkan malapetaka kepada orang lain. Menjadi saksi dusta untuk memenangkan seseorang di dalam persidangan. Itulah yang sering terjadi. Kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita di dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, mengapa hal demikian semakin marak terjadi? Hal tersebut disebabkan adanya motivasi yang buruk dan tidak benar di dalam diri seseorang. Keinginan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang mudah, keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain, dan keinginan-keinginan lainnya yang membahayakan kehidupannya dan kehidupan orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini hendak menghantar kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus untuk berkata benar dan tidak berbohong, menyatakan kejujuran dan kebenaran, karena hal itu adalah buah dari iman yang benar, serta memiliki hati yang punya motivasi untuk mengandalkan kasih Yesus Kristus dalam hidup ini, sehingga firman Tuhan ini bukan sebuah beban atau peraturan yang berat untuk kita lakukan, melainkan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kita bersama untuk selalu benar dan berkata benar. Percaya akan kasih Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup kita, menjadi saksi kebenaran. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 772 ayat 3, Tuhaku do pature dalaki, Tuhaku do pature dalaki, Tuhaku do patiurlah
kaki hupasahat diriki tu tangan itu haki tu haku do paturela kaki. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi umat-Mu yang bersaksi benar di dalam kehidupan ini, menyatakan kebenaran kepada setiap orang. Kami senantiasa menyatakan Engkau juru selamat kami di dalam kata dan perbuatan kami. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.